selama COVID Anda tidak pernah ke sana? Selama COVID, nanti setelah sembuh, baru saya dilempar ke Duren 346. Itu sudah bergabung dengan yang suka lupa tidak itu Sadam sama Romer yang duluan sembuh dan kasih positif. Jadi kami di ke Duren 3, tapi itu setelah saya sudah negatif. Ya, setelah negatif, Anda disuruh menunggu di Duren 346. Iya, betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya kembali kepada kejadian di Magelang. Ini saya kembali ke PAP saudara yang tanggal 15 Agustus. Iya. Di situ saudara bilang melihat Yosua dan Kuat lagi adu mulut. Dan kemudian saudara menyatakan kalau mau ribut jangan di dalam rumah, kasihan ibu lagi sakit. Jadi itu sudah saya cabut keterangannya, Ibu. Saya belum bertanya lebih lanjut. Yang mau yang saudara cabut yang mana? Jangan dulu. Apa yang mau ditanyakan langsung dulu supaya tidak terjebak. Apa yang mau saudara tanya? Saya bertanya nanti belakangan saja Ya, karena coba apa yang itu? Coba dijelaskan dulu apa yang mau. Jangan bertanya mengenai. dicabutnya kapan? Loh, ini belum. Saudara silakan selesaikan pertanyaan dulu, saudara dulu. Baru nanti dijelaskan sama saksi. Kami baru memeriksa saksi ini pada sidang hari ini dan saya belum pernah mendengar keterangan itu dicabut. Di bulan September kalau tidak salah, Ibu. Coba Ibu cek lagi. Di BAP bulan September juga. Ini saudara penasihat hukum. Coba Ibu baca saksi September. Apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan, itulah yang kita pegang, bukan yang ada di dalam BAP. Yang mulia, yang satu pertama kami baru mengetahui kalau keterangan itu dicabut karena di bulan September juga sama. Hal yang mau saya tanyakan karena kami baru mendengar hari ini yang mulia, saksi mengatakan bahwa tanggal 8 Ibu PC segar-segar saja dan sehat-sehat saja. Keterangan di dalam BAP bukan hanya satu itu yang mau saya tanyakan. Tapi di BAP tanggal 7 September 2015, bahkan tanggal 8, Richard melihat ibu turun tangga dengan dipapah oleh Susi. Tapi di dalam sidang hari ini, Richard menyatakan ibu PC sehat-sehat, segar-segar saja. Yang saya mau tanyakan, keterangan saudara mana yang benar? Ibu tadi memperhatikan dan mendengar. Tadi saya bilang bahwa pada saat keluar dari rumah itu Ibu dipegang sama Susi. Betul dipegang sama Susi. Tidak ada yang mulia. Ada tadi Ada pada saat lupa dengan ketidakkonsistenan saudara sendiri. ada Ibu. Cuma ditanya sama jaksa lagi. Pada saat itu Ibu lihat bagaimana? Saya bilang iya biasa-biasa aja. Memang dipapa sama Ibu, tapi Ibu biasa-biasa aja. Aduh, Ibu ini mas. Oke, silakan. Stop. Selanjutnya yang mulia, saya mau tanya satu lagi. Keterangan saudara kepada Apsifor yang ditunjuk oleh Reskrim menyatakan Richard juga tidak suka dengan Yosua yang memberikan motor operasional ADC ke Reza sehingga di kediaman tidak ada motor untuk dipakai ADC. Ya betul. Memang saya tidak setuju juga dengan itu keputusan karena menurut saya itu keputusan sepihak dari almarhum. Karena itu kan motor operasional tapi dipakai oleh adiknya sehingga kita yang di kediaman tidak mempunyai motor operasional, Ibu. Oke, terima kasih atas Oke, penjelasan. silakan ganti penasihat hukum pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, saudara saksi, Iya Bapak. saudara saksi mengajukan diri sebagai justice collaborator, benar ya? Benar. Kapan pengajuan itu saudara saksi lakukan? Jadi pengajuan itu pertama waktu masih di Saguling Bapak. Kalau tidak salah itu saya dan Ibu PC. Sorry, saya pastikan ya, berarti saudara mengajukan diri sebagai justice collaborator ke LPSK pada saat masih di Saguling bersama Bu Putri. Apakah benar seperti itu? Iya benar. Itu sampai LPSK datang ke Saguling juga pada saat itu. Pada saat itu saya baru tahu juga LPSK. Sampai saat ini,
apakah saudara sudah mendapatkan keputusan atau penetapan posisi justice kolaborator? Saya tidak tahu. Coba ditanyakan ke pihak saya saja, Bapak. Enggak, saya ingin tanya ke saudara, karena pihak saudara kan tidak jadi saksi di sini. Ya, saya ingin tanya ke saudara, apakah sampai saat ini saudara pernah menerima atau diberitahu bahwa ada penetapan LPSK atau keputusan LPSK bahwa saudara menjadi GC? Tahu atau tidak? Jawabannya tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Nah, ada salah satu prosedur di LPSK terkait dengan GC, dan itu juga sebenarnya disampaikan kuasa hukum saudara bahwa ada perjanjian antara pihak yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator dengan LPSK. Apakah saudara mengetahui tentang perjanjian tersebut? Mengetahui. Isi perjanjian yang saudara ketahui. Kalau isinya saya lupa. Masih ingat poinnya saja. Lupa. Oke, lupa. Ya. Saya bantu mungkin ya, apakah ada isi poin perjanjian justice kolaborator tersebut bahwa saudara akan berkata yang sebenar-benarnya, berkata jujur, apakah ada atau tidak? Saya lupa, nanti saya pastikan lagi. Saya tidak mau juga bilang iya tapi tidak ada, tapi ada, saya lupa. Apakah ada saudara memberikan juga atau mengetahui ya, mungkin di perjanjian tersebut bahwa sebagai saksi saudara harus menyampaikan keterangan secara konsisten di seluruh proses pemeriksaan. Sudah. Tadi sudah dibilang oleh saksi bahwa dia lupa. Yang mulia, itulah fungsinya saya membantu saksi ingatkan. Kalau memang tidak ingat nggak apa-apa. Dia lupa. Nggak, saya mau pertanyaan yang mulia. Apakah dalam perjanjian tersebut saudara saksi pernah mengingat bahwa ada kewajiban pemohon justice kolaborator untuk bicara konsisten di semua tingkat pemeriksaan? Saya bilang saya lupa, Pak. Oke, saudara lupa ya. Nah, saya ingin masuk pada proses sedikit yang mulia terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik. Itu pernah ditanyakan sebelumnya. Apakah benar saudara saksi pernah diperiksa oleh psikolog forensik pada tanggal 16 Agustus dan 19 Agustus? Kalau tanggal-tanggalnya saya nggak tahu, Bapak. Tapi pernah, karena banyak sekali pemeriksa. Pada saat pemeriksaan di psikolog tersebut, di psikologi forensik tersebut, apakah ada tekanan? Izin majelis itu nanti ahli majelis. Silakan, sebentar langsung saja. Langsung ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Apakah pada saat pemeriksaan tersebut ada tekanan? Tidak. Apakah saudara pada saat itu memberikan keterangan secara bebas? Iya, bebas. Apakah saudara membenarkan seluruh keterangan saudara sampaikan kepada psikolog forensik? Iya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang mulia. Saudara saksi, terkait dengan peristiwa di Magelang. Iya. Nah, peristiwa di Magelang tadi saudara saksi mengatakan saudara ditelepon oleh Bu Putri dan saudara mendengar Bu Putri menangis dan dalam keadaan tertekan. Benar ya? Saya nggak bilang dalam keadaan tertekan, Bapak. Saya cuma bilang Ibu Putri menelpon dalam keadaan menangis. Jangan tambahkan tertekan. Ya, berarti dalam keadaan menangis sehingga saudara bersama Ricky langsung kembali ke rumah Magelang seperti itu. Iya, Benar ya? betul. Dan saudara saksi kemudian juga mencari informasi pada Susi dan pada Joshua. Iya. Apakah saudara saksi ketika mencari informasi tersebut mendapatkan jawaban tentang situasi yang terjadi? Saya dapat jawaban cuma dari almarhum. Katanya Kuat marah-marah. Tapi saya nggak tahu ada kejadian apa. Oke, yang saudara ketahui berarti Kuat marah-marah dan saudara tidak mengetahui kejadiannya. Iya. Saya ingin tanya, ketika saudara berkomunikasi atau bertanya dengan Kuat, Susi, apakah ada pada saat itu arah pembicaraan rencana untuk menghabisi korban Joshua? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Saya ingin tanya berikutnya, apakah
saudara saksi pada saat itu pernah diberikan arahan atau disampaikan oleh Bu Putri atau Pak Ferdi Sambo rencana menghabisi Joshua pada saat di Magelang tersebut? Tidak ada ya, itu confirm berarti ya. Nah, saya ingin masuk pada peristiwa di lantai 3 Saguling. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara membawa senjata Steyr itu ke atap ya? Betul. Nah, saya ingin pastikan saja, senjata Steyr itu adalah senjata operasional yang memang ada di mobil. Iya, setahu saya begitu. Oke. Apakah senjata Steyr itu adalah senjata Joshua? Bukan. Bukan ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian saudara masuk ke ruang tamu di lantai 3 rumah Saguling. Ini izin yang mulia saya tanyakan karena ada kewajiban justice kolaborator konsisten di semua tingkat pemeriksaan. Oke, apa yang sudah jangan diulang lagi supaya tidak supaya waktunya lebih efisien. Keterangan yang benar, keterangan saudara berbeda-beda ini. Awalnya saudara bilang pada saat di dalam Bu PC sudah ada di ruang tamu, kemudian saudara ubah lagi. Nah, kami ingin memastikan saja, yang benar menurut saudara, Bu PC itu hadir di lantai 3 itu kapan? Sementara ngobrol Pak, Ibu PC masuk duduk. Saya jelaskan juga. Gimana? Sementara sedang mengobrol dengan saudara Ferdi Sambo, saudara Putri Chandrawati masuk. Terima kasih bantuannya yang mulia. Terkait dengan pengambilan senjata HS, tadi saudara bilang saudara mengambil senjata HS. Apakah ada saksi lain yang melihat saudara mengambil senjata HS tersebut di sport mobil? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti hanya saudara yang mengetahui Iya, saya pengambilan tersebut. Oke. Betul. Ini saya ingin tanya soal penembakan di Duren 3. Ini terkait inkonsistensi yang mulia, mohon dicatat. Ada keterangan yang disampaikan tadi, Pak FS menembak ke dinding menggunakan glock, padahal 2 BAP berbeda. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya soal FS membawa Bu Putri di Duren 3. Yang mulia, izinkan, sebenarnya kami mau mengajukan pemeriksaan setempat agar kita semua mengetahui bagaimana sebenarnya situasi di Duren 3. Tapi dalam pemeriksaan kali ini izinkan kami ingin memperlihatkan bagan rumah di Duren 3 pada saudara saksi untuk memastikan sebenarnya Bu Putri itu tetangga atau tidak. Coba lihat, saudara menjelaskan. Atau kalau ada di tayang Tidak terlalu lama. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Silakan saudara maju ke depan. Saudara saja. Sudah. Apa yang mau disampaikan? Sudah. Apa yang mau disampaikan? Coba lihat fotonya. Coba lihat. Ini bagan Oke, rumah silakan Duren tunjukkan di 3. sini. Oke, tenang. Sama ya, ini benar bagan rumah Duren 3. Cuma memang di gambar ini kan agak lebar. Bapak juga belum pernah ke sana kan? Kalau di tempat sebenarnya sempit. Jaksa sudah pernah ke sana soalnya. Enggak, yang ingin saya tanya tadi Iya. posisi Anda benar di sini atau di posisi yang lain? Di sini Pak. Di sini ya. Iya. Pak Ferdi Sambo di samping. sini. Pak Joshua itu enggak. Betul. Nah, setelah penembakan terjadi, Setelah Bu Putri kan berada di Dengan pinjaman 10 juta rupiah dengan saksi yang lain kan diterangkan di tempat tidur sebelah dalam. Iya, saya nggak lihat. Anda nggak lihat ya? Yang Anda lihat pada saat itu pintu terbuka setengah. Confirm ya. Nah, setelah peristiwa penembakan, pintu keluarnya di mana? Di sini. Pintu keluar di sini ya? Iya, lewat sini Pak. Dapur baru ke garasi. Berarti menurut Anda, Bu Putri lewat lurus ke sini, Iya. kemudian ke sini, Iya. kemudian baru keluar ya? Betul. Ini mohon dicatat yang mulia, keterangannya berbeda. Oke. Karena di saksi yang lain nanti tentu akan kami konfirmasi juga. Bu Putri lewat jalan yang paling dekat, yaitu dari sini ke samping sini dan kemudian baru keluar. Lewat dapur tetap. Iya betul. Di sini ya baru keluar Tidak apa-apa. dari jalan yang dekat.
Jadi Bu Putri nggak sampai ke tangga, sehingga memang karena ke tangga kan jauh sekali mutar. Nanti ditanyakan aja ke saksi. Romer, saya sama Romer soalnya keluar. Oke. Lewat sini. Oke, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Silakan. Cukup. Ya. Tadi saudara sebut Romer. Nah, Romer bilang, Romer sempat bertanya pada saudara, dan saudara jawab refleks bang. Apa yang saudara maksud dengan refleks tersebut? Jadi pada saat itu Bapak, saya kan dalam kondisi tertekan Bapak. Saya juga tidak tahu sampai saya bisa ngomong refleks itu keluar begitu saja Bapak. Jadi saudara nembak itu refleks atau memang sudah dipersiapkan sebelumnya? Saya kan bilang itu ke Bang Romer Bapak. Saya tanya, saudara nembak itu sebenarnya betul-betul refleks atau saudara sudah mempersiapkan situasi itu sebelumnya? Kan sudah disiapkan dari disampaikan dari Saguling Pak. Oke, berarti tidak benar refleks ya menurut saudara. Nah, saya ingin masuk ke foto bukti baru yang diajukan yang mulia. Kami ingin membandingkan foto bukti ini dengan foto pada saat rekonstruksi. Saudara saksi tadi mengatakan kalau di foto bukti tersebut posisi saudara adalah persis di sebelah Pak Ferdi Sambo. Betul. Foto yang tadi. Ya. Ya. Mohon berkenan dilihat untuk dibandingkan yang mulia. Nah, itu kaki yang kaki di tempat gelap itu Pak? Yang pakai celana coklat. Betul. Saya. Kaki saudara, Pak FS di mana? Ada kakinya itu. Nanti lihat jelas aja Pak. Maju ke depan. Kita maju ke depan saja. Untuk memastikan saja yang mulia. Ini saudara foto dari lokasi duduk saudara. Betul. Ini kaki, kok nggak kelihatan kaki di sini? Kalau saudara foto pakai kamera apa? Redmi kalau tidak salah. Redmi. Di handphonenya sudah masih ada foto. Masih ada. Di sebelah sini posisi Bu Putri. Nah, tadi saudara sampaikan bahwa ada amplop. Amplop itu diletakkan di mana sebenarnya? Meja masih panjang Bapak. Saudara kan di sebelah sini, kemudian Pak Ferdi Sambo di sebelah sini. Betul. Di sini kan tidak terlihat sama sekali ada tanda-tanda amplop, hanya ada handphone, kotak handphone ya, dan masker. Betul. Nah, ini yang jadi catatan kami yang mulia. Menurut kami bukti ini tidak relevan untuk menjelaskan ada amplop. Majelis yang akan mempertimbangkan. Izin maju. Silakan.